Haleluya. Shalom woman of love. Shalom. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Saya mau mengajak setiap kita. Mari dengan sungguh-sungguh bawa pujianmu, penyembahanmu. Sebab kita berikan buat Tuhan kehidupan setiap kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat Bapak Ibu berada. Mari angkat hatimu. Suaramu yang terbaik kita berikan buat dia satu-satunya Tuhan. Sebab kasih setianya sampai ke langit. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari sebentar angkat ucapan syukurmu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Yesus Kau Tuhan. sangat baik. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Korban syukur kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami buat segala kebaikan-Mu. Bahkan tidak dapat kami hitung banyaknya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Mari sama-sama katakan, Lord, Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go,
mercy's deeper, deeper than the earth. Amen. Your grace is wider, wider than the ocean. Amin Tuhan. I will never Tidak terbatas kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Thank you Jesus. Your love is higher. Amen. The heaven, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. It's higher, higher than the heaven. Your mercy's deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, Jesus. I will never let you go, never ever let you go. Hallelujah. 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 Mari dari rumah-rumah angkat ucapan syukur. Haleluya. Buat Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami mau bersuka sebab kebaikan-Mu, kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kami. Firman-Mu, kebenaran-Mu, pelita bagi kaki kami, Amin. terang bagi jalan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kekuatan-Mu kami terbang dengan sayap fajar. Haleluya. Sebab kami menemukan kekuatan di dalam Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Woo. Thank you Lord. Sebab firman kebenaran-Mu adalah kekuatan bagi kami. Yes Lord. Tuntunan bagi setiap langkah kami Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, janji-Mu, amin, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku, janji-Mu, Janji-Mu terang, terang bagi amin,
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, Sebab firman-Mu haleluya, haleluya. menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terus kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Biar di dalam kehidupan setiap kami terus hidup berharap kepadamu. Kami tidak tahu jalan-jalan yang di depan. Hati kami memikir-mikirkan jalan kami. Tapi kami tahu Tuhanlah yang menentukan arah langkah kami. Dan satu hal kami percaya, sampai masa tua Engkau tetap Tuhan. Bahkan sampai masa putih rambut kami, Engkau menggendong setiap kami. Dan Engkau terus mau melakukannya, menanggung setiap kami terus. Terima kasih Yesus untuk keselamatan ini. Kasih setiamu sepanjang hidup kami. Thank you Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ini iman percaya kami Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Amin Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Ya Tuhan, Engkau kekuatan setiap kami. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Tak pernah kau biarkan kasih-Mu bersamaku, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Amin. Teguhkan hatiku. Yes, kan mau berjalan terus Tuhan. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Seumur hidup kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. bersamaku. Lewati semua Haleluya. perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Engkau yang Yes, Lord. bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima Haleluya. kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa Pagi ini yang kami datang Tuhan Bapa di yang hadirat-Mu, yang tak pernah Yesus Tuhan. kasih setiamu dari selamanya sampai selamanya. Ajak Engkau Tuhan, Yesus, Kau beserta Yesus Tuhan. dengan kami Tuhan. Tak berubah Kau kasih setiamu Terima kasih atas hidup kami. Tuhan. Layak Engkau disembah, layak Engkau dimuliakan, ditinggikan Raja kami yang besar. Kami percaya pagi hari ini kami menemukan jawaban di dalam Engkau. Engkau Yesus, Sebab kasih setiamu tidak pernah habis dalam kehidupan setiap kami. Engkau sempurna, Mari Tuhan lawat setiap kami, Engkau jamah ajaib. setiap kami, pulihkan Haleluya, setiap kami, Haleluya Yesus. mantapkan setiap langkah kami Tuhan, Oh, oh, oh. untuk terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang berjanji adalah setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Raja mulia. Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Shikira baragara ya Allah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sungguh kami memikirkan jalan-jalan hidup kami Tuhan. Baik Kau Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan. Apa yang sudah kami persembahkan. Apakah berkenan di hadapan-Mu? Mulia nama. Apakah menyenangkan hati-Mu? Hanya oleh Terus selidiki hati kami. Kami perlu anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Sungguh kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Mari Tuhan, mari Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Thank you Lord. Mari sekali lagi sama-sama kita nyanyikan bersama-Mu. Tanda iman percaya kami. bersamamu Yes Lord. Bapa. Ku Lewati semua perkenanan-Mu ya. Thank you Lord. teguhkan Thank you Lord. hatiku. Engkau yang bertindak Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, sungguh anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Jenny. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat waktu-Mu Tuhan bagi setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan yang boleh mengikuti ibadah Women of Love Tuhan. Mari Bapak, Allah Roh Kudus jamah setiap kami di tempat kami masing-masing. Biar setiap keberadaan kami ada dalam kendali-Mu Tuhan. Untuk kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Untuk kami boleh fokus mendengarkan apa yang Kau mau dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang boleh kami lalui, kami lewati. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami, menyertai kami, menuntun kami, dan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Hamba mau berdoa Tuhan buat setiap wanita-wanita Tuhan yang boleh hadir saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, apapun yang menjadi beban hidup mereka Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa, yang akan menjadi jawaban bagi setiap doa mereka. Kau Allah yang luar biasa, yang akan menjadi penolong bagi setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap keberadaan wanita-wanita Tuhan yang hadir untuk mengikuti ibadah ini, mereka tidak akan menjadi sama seperti wanita-wanita yang lain, tapi mereka boleh menjadi wanita-wanita yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan, menjadi kebanggaan suami, menjadi kebanggaan keluarga mereka. Jadikan mereka semua sebagai tiang doa yang kokoh, yang kuat untuk menopang keluarga mereka. Biar suami setiap mereka juga Tuhan berkati menjadi imam yang kudus, menjadi kepala yang baik, yang bertanggung jawab, yang membawa setiap istri dan anak-anak mereka menjadi
menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan, dalam segala aspek kehidupan Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah penuh harapan bersama Tuhan, anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan-Mu ya Bapa dimanapun anak-anak kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu-Mu Tuhan. Berdoa bagi hamba-Mu Ibu Charlotte yang akan menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di tempat ini, menjadi kebanggaan, menjadi dupa, menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan, wanita-wanita Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik kayu salib-Mu Tuhan, biar hanya Engkau Allah Bapa yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat Wadah Women of Love Tuhan, buat Bapak Timothy dan Ibu Evelyn, biar gereja ini Engkau pakai lebih dahsyat lagi, mereka Engkau pakai lebih dahsyat lagi untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Charlotte. Iya, selamat siang ibu-ibu dan bapak yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur ya, Tuhan masih memelihara, menjaga kita hingga saat ini. Saya akan share screen. Hari ini tema yang saya bawakan adalah Women of Honor. Ya, seperti apa sih saudara? Wanita yang dihormati, ya, wanita yang diperkenan di hadapan Allah. Seperti apa saudara? Ini gambaran wanita yang dipuja oleh orang-orang. Ya, wah senyumnya Mona Lisa. Ya, wah saya kalau ngelihat lukisan ini, saudara, ya buat saya nggak ada istimewanya. Tapi orang itu mesti ngelihat ngantri, saudara. Padahal lukisan itu nggak besar, kecil, diberi jarak pula, saudara. Apa sih istimewanya wanita ini, saudara? Ini lukisan daripada Leonardo da Vinci. Ini Mona Lisa after pandemic, saudara. Ya tentu saja ini guyonannya. Tapi kita lihat bahwa wanita yang kita puja, nggak selamanya dia seperti itu. Nah, yang seperti apa sih yang Tuhan inginkan? Saudara, saya mengajak saudara membaca 1 Petrus pasal 3, ya, ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lalu kemudian di ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut,
memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, taat kepada suami dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, woman of honor, jika dia memiliki kehidupan yang murni dan saleh, dan dia memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah, dan menaruh pengharapan kepada Allah. Saudara, tentu saja ini kelihatannya kok hebat banget ya wanita ini ya. Kayak wanita yang sempurna gitu. Kita membayangkan wanita yang jauh, yang bukan yang real, yang ada di dalam hidup kita. Mungkinkah kita bisa memiliki hal seperti ini? Apa rahasianya, saudara? Tentu saja bukan karena gara-gara kita ingin dihormati. Kita ingin menjadi wanita terhormat. Saya pikir motif seperti itu bukan motif yang benar. Karena ujung-ujungnya diri kita. Kita yang kepingin dihormati. Ya, bisa dibilang kita gila hormat. Tapi saudara, woman of honor, wanita yang terhormat, itu menjadi efek dari wanita yang memiliki hal-hal seperti ini. Wanita yang punya kehidupan yang murni saleh, wanita yang punya roh yang lemah lembut dan tentram, dan wanita yang punya pengharapan kepada Allah. Saudara, outputnya, hasilnya, efeknya, dia menjadi wanita terhormat. Sekalipun wanita itu sederhana. Wanita yang mungkin pendidikan tidak tinggi, penampilan biasa-biasa, tetapi dia menjadi terhormat di hadapan Allah karena dia memiliki hal ini. Jadi saudara, ketika dia memiliki kehidupan yang murni dan saleh. Saudara, apa sih kehidupan yang murni dan saleh? Saudara, memiliki kemurnian hati artinya memiliki integritas dan akuntabilitas. Orang yang bisa dipercaya. Kenapa dia bisa dipercaya, saudara? Karena kehidupan yang di luar dan di dalam itu sama. Kalau dia bilang A, artinya di pikirannya juga A, ya, di kelakuannya juga A. Jadi antara pikiran, perkataan, tindakan itu sama, inline. Jadi kita nggak usah meraba-raba, maksud dia apa ya? Kita nggak usah berpikir, dia kalau ngomong begini, jangan-jangan seperti itu maksudnya. Saudara, orang yang memiliki kehidupan yang murni, itu sebetulnya mudah ditebak. Karena memang in dan out-nya itu sama. Dan orang seperti ini walk the talk. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Kita nggak akan ketemu dengan dua pribadi. Karena pribadi itu sama. Karena pribadi itu tidak perlu kita melihat yang di luar dan di dalam itu kita perlu menebak-nebak. Apakah ini yang dia maksud? Apakah bukan? Jadi saudara, ketika wanita yang murni dan saleh itu,
hidupnya transparan. Jadi saudara, kita kalau ketemu dengan orang seperti ini, sebetulnya orang ini nggak sulit dipelajari. Karena ya memang dia begitu adanya. Dia real, nyata, nggak pakai topeng, nggak jaim. Jadi saudara, kehidupan dari wanita ini, dia jelas sangat memperhatikan yang dalam, yang tidak kelihatan, yang bernilai kekal, saudara. Yang nggak kelihatan itu yang di dalam, yang di luar itu yang kelihatan, yang nampak. Dan itu semua sementara. Kulit kita keriput ya sementara. Tapi saudara, secara rohani, sesuatu yang di dalam, sesuatu yang menyangkut hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, karakter kita, saudara, itulah yang kita bawa nanti. Dan termasuk iman kita. Saudara, apakah sulit untuk memiliki kehidupan yang murni dan saleh? Sulit. Karena dunia menuntut kita untuk jadi yang seperti diharapkan oleh dunia. Oh, kamu tuh kulitnya keriput ya? Ayo dong kamu facelift. Sayang loh, mata kamu tuh bagus. Kenapa sih mata kamu nggak dioperasi sedikit? Pasti lebih bagus. Saudara, dunia punya standar. Dunia akan mengatakan bahwa yang kurus, yang tinggi itu bagus. Kulit yang putih itu bagus. Itu takaran dunia. Saudara, jelas apa yang dilihat Allah bukan yang dilihat manusia. Karena manusia melihat luar, saudara. Sedangkan Tuhan melihat dalam. Jadi Alexander Nisbet dia mengatakan begini. Mereka yang menghabiskan banyak waktu, usaha, dan kekayaan untuk mengatur dan menghiasi tubuh mereka, biasanya mengabaikan jiwa mereka. Membiarkannya dalam kondisi yang kacau dan tidak teratur, jorok dan kotor. Ya saudara, karena seluruh perhatian, seluruh uang, waktu, usaha, semua untuk sesuatu yang di luar, yang menghiasi tubuh. Otomatis ketika perhatian kita ke sana, jiwa kita diabaikan. Kita membiarkan kondisi itu kacau, tidak teratur, jorok, kotor. Karena kita pikir toh nggak ada orang tahu, nggak ada orang lihat. Saudara, jadi ketika dia mengalami depresi, mengalami stres, orang tahu nggak tahu. Dia nangis sendirian di kamar, orang lain tahu nggak ada yang tahu. Dan sebagian kita ini punya budaya, saudara ya, yang saya tahu budaya Tionghoa. Jangan sampai kejelekan kita, keburukan kita itu orang lain tahu. Jadi nggak usahlah cerita tentang keluarga kita, nggak usah yang jelek-jelek orang tahu, ya. Nanti juga diomongin sama orang. Nanti kalau orang lain ngomongin kita, ya, nanti kan kita juga. Ya sudah, kita simpen aja. Biar deh. Nah, saudara, jadilah kita memiliki hidup yang tidak transparan. Kita pikir dengan orang melihat kita bagus, melihat kita hidup lancar, kita pikir, ya orang nggak usah susah-susah mikirin saya. Biarin saya yang mikirin diri sendiri. Oh no, saudara. Kita hidup di dunia. Kita untuk orang lain. Dan orang lain juga untuk kita. Jadi ketika sekarang kita memiliki kehidupan yang berdampak. Ya, berdampak orang lain jadi tahu tentunya. Untuk apa? Untuk orang lain belajar dari hidup kita. Apa yang dipelajari ketika orang tahu, taunya hidup kita lancar, baik, bagus. Apa yang mereka pelajari? Mereka nggak belajar apa-apa. Justru ketika kita gagal, ketika kita buruk, saudara, ketika kita jatuh, dan disitulah orang belajar. Saudara, mereka tentu bukan belajar tentang bagaimana jatuhnya, tapi mereka belajar bagaimana bangkitnya, bagaimana kita melewati itu. Saudara, waktu tadi kita nyanyi,
bersamamu Bapa, ku jalani semua. Saudara, apakah jalan bersama Allah itu jalan yang lancar, jalan yang lurus? Bukan. Saudara, berjalan bersama dengan Allah, berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Saudara, jalan di jalan yang bukan lancar, bukan mulus, berkelok-kelok, curam, harus hati-hati. Tapi saudara, satu hal janji Tuhan, Dia menyertai kita. Asal kita jangan pernah lepaskan genggaman kita. Jadi saudara, ayolah, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara, ketika dia hidup baik, bukan untuk dirinya supaya terhormat, supaya kelihatan baik, no. Tapi satu motifnya supaya firman Allah jangan dihujat orang. Supaya orang jangan melihat tuh orang Kristen, oh begitu. Saudara, di dalam kehidupan kita yang tidak sempurna, saudara, siapapun termasuk saya berkali-kali juga jatuh kepleset, saudara. Saya menjadi sombong, saya tersinggung ketika saya merasa diabaikan, ketika saya merasa tidak dianggap. Saudara, bukankah itu ilah di dalam diri saya yang saya sedang mengatakan saya yang utama? Saudara, ketika saya hidup seperti itu, jelas saya tidak bijaksana. Saya tidak suci. Jadi saudara, kita tidak sempurna. Tapi bagaimana kita memiliki kehidupan yang seperti ini? Cuman satu, saudara. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, maka Roh Tuhan akan menegur, akan mengingatkan kita nih. Ketika kita udah mulai melenceng, kita mulai menyimpang. Jadi saudara, bagaimana hidup perempuan-perempuan tua, dia mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anak. Saudara, nggak mungkin kalau dia nggak memiliki contoh di dalam hidupnya, dia mengasihi suami dan anak-anaknya pula. Untuk perempuan-perempuan muda ini melihat, oh, ibunya, ya, neneknya demikian mengasihi suami anak-anak. Suami layak dikasihi, saya tahu nggak mudah, saudara. Mengasihi suami yang juga cacat, tidak sempurna, punya kesalahan, apalagi mengasihi anak-anak yang menyebalkan, yang tidak tahu berterima kasih, yang berontak. Tapi saudara, kekuatan daripada wanita ini karena dia memiliki kehidupan yang murni dan saleh. Di situ saudara, ketika dia memperhatikan kehidupannya yang di dalam, yang tidak nampak, itu yang terus-menerus dia perhatikan. Apakah saya kudus? Apakah saya suci? Apakah saya sudah berkenan di hadapan Allah? Saudara, biarlah hidup kita coram Deo. Kita tahu di depan kita ada Allah. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua transparan. Tuhan lihat. Kita lagi jengkel, kita lagi sebel, kita tersinggung, kita iri hati, kita self pity, segala macam, saudara. Kita marah. Tuhan tahu. Tuhan tahu persis. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara ingin memiliki kehidupan yang murni dan saleh, sekalipun saudara punya hal-hal itu dalam hati, cepat datang sama Tuhan. Tuhan, saya sombong. Tuhan, saya iri. Tuhan, saya marah. Tuhan, saya terluka. Cepat datang sama Tuhan. Sehingga saudara kembali dimurnikan, dibersihkan lagi.
Saudara, ada momen-momen kita merasa nggak ada yang peduli. Kita merasa, kok tega banget sih orang itu. Kita merasa sendirian, ditinggal. Saudara, apapun itu, Kristus pernah mengalami itu. Dia pernah mengalami itu semua untuk kita. Dia ditinggalkan, dia sendirian, dia dihianati. Jadi saudara, woman of honor, dia memiliki kehidupan yang murni dan saleh. Dan inilah kekuatan dia untuk dia bisa menjadi teladan. Apa yang dilakukan bukan karena dia sempurna, bukan karena dia hebat, dia kuat, tapi karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia ingin memiliki kehidupan yang murni dan saleh di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, woman of honor memiliki roh yang lemah lembut dan tentram yang berharga di mata Allah. Saudara, ketika dia memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Saudara, roh lemah lembut ini weakness, lawannya itu anger. Jadi bukan lemah lembut lawannya gagah perkasa, bukan. Jadi lemah lembut itu lawannya marah, saudara. Karena apa? Karena definisi lemah lembut adalah menyerahkan hak dan tuntutan pribadi demi keinginan kita melayani. Saudara, kita punya hak nggak sih untuk tidak terluka? Punya mestinya ya. Enak aja dia melukai aku. Kita punya hak buat marah nggak? Bolehlah marah. Iyalah, siapa yang nggak marah ketika suami selingkuh, saudara? Siapa yang tidak terluka? Suami yang puluhan tahun kita percaya dia selingkuh dan kita merasa diri kita bodoh banget. Kok bisa ditipu? Kok bisa dia mengkhianati? Rasanya ingin balas. Rasa sakitnya. Ya, kita mau marah, teganya. Saya sudah setia kepada kamu, kenapa kamu tidak setia? Jadi saudara memiliki hati yang lemah lembut, yaitu menyerahkan hak-hak kita kepada Allah, sehingga Allah dapat memberikan damai sejahteranya dan kuasanya melalui kita. Oh saudara, seandainya ya, di dalam kemarahan, kepedihan kita, saudara, ada damai Allah, ada kuasa Allah yang menolong, memampukan kita. Sehingga hak-hak untuk kita bisa menyakiti lagi, kita membalas hak untuk marah. Saudara, itu kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, saya tahu ini menjadi hal yang, apa mungkin ya, saya menghadapi istri-istri yang dikhianati suaminya. Saudara, tidak mudah melewati itu. Enggak mudah. Saya tahu sangat menyakitkan. Pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Perasaan dibodohi, perasaan dikelabui, perasaan ditinggalkan. Oh saudara, itu pasti perasaan yang sangat menyakitkan. Jadi saudara, lemah lembut itu dilambangkan kuda ya. Kuda itu dikagumi kan karena kekuatannya ya. Kecakapan melatih kuda yaitu dengan menundukkan kehendak kuda ini tanpa menghancurkan semangatnya. Luar biasa ya. Jadi kuda yang kuat ini bukan dibikin lemah, saudara. Bukan dibuat tidak berdaya, enggak, dia tetap kuat, tapi yang dikendalikan adalah kehendaknya. Makanya ketika kuda liar, itu ketika dikendalikan setengah mati, saudara. Tapi kalau dia bisa dikendalikan, wow, dia akan lari, ya, dia akan menggunakan kekuatannya dengan luar biasa karena ketika kita tundukkan kehendaknya, kita tidak menghancurkan semangatnya. Jadi inilah yang namanya meekness. Inilah yang namanya lemah lembut.
Jadi saudara, di dalam kelemah lembutan itu ada kekuatan, ada semangat. Tapi yang ditundukkan adalah kehendak. Yang ditundukkan bagaimana ketika dia punya hak-haknya itu dia lepaskan. Jadi lemah lembut, lambat untuk marah. Manusia itu cepat marah. Apa yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan bahwa hendaklah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi bukan artinya nggak boleh marah, saudara ya, tapi lambat, tidak menyombongkan diri. Seorang yang lemah lembut tahu diri, tahu dirinya siapa, nggak menggerutu, nggak mengeluh, mencari cara untuk menolong mereka yang membutuhkan, dan bersedia untuk menjadi yang terakhir. Saudara, saya ambil ciri-ciri lemah lembut ini karena di sekolah saya belajar tentang karakter. Dan ada ciri tindakan. Apa sih ciri tindakan dari seorang yang lemah lembut? Itu bukan lemah gemulai, bukan lemah lunglai, bukan ngomongnya halus, nyaris tak terdengar, bukan. Jadi orang yang lemah lembut itu bisa tegas. Orang yang lemah lembut bisa marah. Tapi dia lambat. Orang yang lemah lembut dia tahu. Dia perlu menyerahkan hak-haknya. Jadi nggak ada yang disombongkan. Sekalipun dia pintar, sekalipun posisinya tinggi. Saudara, dia nggak ngegerutu. Dia cari cara gimana ya cara dia menolong orang lain. Dan dia bersedia menjadi yang terakhir. Menjadi yang diabaikan, menjadi yang bukan diutamakan. Saudara, saya sadar saya belum lemah lembut. Saya masih berjuang, saudara, dengan marahnya saya. Saya masih berjuang ketika saya diabaikan. Saya merasa apa-apa nggak ya? Ketika saya menjadi orang yang terakhir, bahkan tidak diingat, saya menjadi apa-apa nggak ya? Ketika orang nggak terima kasih sama saya menjadi apa-apa nggak ya? Ketika ada orang yang cuekin saya menjadi apa-apa nggak ya? Oh, saudara, 1001 pertanyaan. Saya harus jujur menjawab. Saya belum, Tuhan. Saya belum lemah lembut seperti yang Tuhan inginkan. Bila kita lemah lembut, kita tidak akan peduli apakah kita yang pertama atau terakhir berkata-kata. Kita nggak peduli orang ingat kita apa nggak ingat kita. Kita nggak peduli orang perlu terima kasih apa enggak. Kita nggak peduli juga orang itu akan menganggap, menghargai atau tidak. Nah, apa yang dikatakan oleh Sir Thomas Browne, kelemah lembutan memperlakukan kesalahan orang lain seperti sebuah pil. Ia tidak mengunyahnya tetapi langsung menelannya. Wow, jadi kesalahan orang tuh ditelan aja, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah tuh kan jadi berasa ya pahitnya ya. Berasa, aduh ini pil pahit nih mesti ditelan gitu. Tapi kan kita kunyah dulu. Nah jadi dia mengatakan, dia bilang langsung ditelan. Ya, jadi meekness takes injuries like pills, not chewing, but swallowing them down. Langsung aja ditelan. This indicates that meekness allows a person to overlook or forgive perceived insult or offenses. Setiap orang tuh bisa salah. Dia punya kelemahan. Ya, kelemahan yang bisa dibaca sebagai kesengajaan, artinya jahat. Atau kelemahan yang karena dia nggak ngerti, nggak tahu, cacat. Jadi kelemahan yang baik karena cacat maupun karena jahat, bisa nggak kita terima? Dan butuh kelemah lembutan untuk bisa menerima. Jadi Rasul Paulus mengatakan ya dalam 2 Timotius 2,
Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Wow. Saudara, menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang tidak boleh bertengkar. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu marah. Jadi di sini katakan, the servant of the Lord must be gentle. Have to teach patience in meekness, instructing those that oppose. Dengan lemah lembut ya, menuntun orang yang justru melawan kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Karena apa, saudara? Hanya orang yang lemah lembut yang menang. Amsal berkali-kali bicara tentang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, orang yang dapat menguasai diri. Jadi memiliki roh yang lemah lembut, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara, ini kita wanita, pasti kita sangat bergumul ya dengan kata-kata. Kita lebih banyak dikaruniai kata-kata ya, untuk kita bisa bicara. Tapi bicara yang seperti apa? Apakah pengajaran yang lemah lembut ada di lidah kita? Ketika kita berbicara kepada anak-anak, ya, berbicara kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Jadi ini kuncinya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Kristus dalam hati kita, ada perkataan Kristus yang diam juga di dalam hati kita, ya, sehingga yang keluar dari mulut kita pengajaran yang penuh hikmat. Ada teguran, tapi teguran yang mendatangkan kasih karunia, supaya orang itu melihat ada kasih karunia Allah sambil kita mengucap syukur kepada Allah. Jadi woman of honor memiliki roh yang lemah lembut dan tentram karena ada damai sejahtera. Itu yang berharga di mata Allah. Oleh karena itu mesti hati yang dikuasai oleh firman. Yang ketiga, saudara, woman of honor menaruh pengharapannya kepada Allah. Saudara, ketika menaruh pengharapannya kepada Allah, saudara, saya ingat Amsal 31 ayat 25, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Saudara, orang yang punya pengharapan kepada Allah nggak putus asa. Tertawa tentang hari depan, akhirnya dia optimis. Hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang ada Tuhan hadir di masa depan. Saudara, menariknya waktu menaruh pengharapan kepada Allah, di sini ayat yang pertama, saudara, ya, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Lalu ayat yang kelima, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Saudara, saya melihat ini seperti sandwich. Ya, sandwich itu kan roti isi roti. Jadi saudara tunduk kepada suami itu di ayat 1. Lalu di ayat 5 tunduk lagi kepada suami. Baru saudara di ayat 2, 3, 4 itu isinya, isi daripada sandwich.
Bagaimana isi daripada sandwich itu? Murni dan saleh, gitu kan? Yang tadi kita baca. Lalu lemah lembut dan tentram, karena itu yang berharga di mata Allah. Lalu menaruh pengharapan kepada Allah. Saudara, wanita yang apa sih? Ini wanita yang tunduk ternyata, saudara. Tunduk kepada suami. Lalu pertanyaan kita, lah Tuhan, suami saya itu selingkuh. Suami saya itu mengkhianati saya. Suami saya itu nggak mau kerja, Tuhan. Suami saya itu malas. Suami saya itu bebal. Suami saya kasar. Suami saya itu kejam. Saudara, kita punya sederetan sifat-sifat dari suami kita yang bagaimana begitu banyak alasan kita untuk tidak tunduk. Wah, kalau saya tunduk mah hancur, Bu, keluarga. Wah, kalau saya tunduk ngikutin apa yang dia mau. Wah, udah deh, Bu. Ini mah anak-anak terlantar. Saudara, tapi apa yang firman Tuhan katakan? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham, menamai dia Tuhan. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, rahasianya di mana? Ketika kita menaruh pengharapan kepada Allah. Jadi saudara, Efesus 5 tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Mana yang kita garis bawahi? Yaitu tunduk kepada Tuhan. Saudara nggak bisa tunduk kepada suami kalau saudara nggak tunduk kepada Tuhan. Karena harus diakui kita itu yang lebih kuat, kita itu yang lebih banyak akal, kita yang bisa multitasking, kita yang punya banyak kelebihan. Jadi kita baru bisa tunduk kalau kita tunduk kepada Tuhan. Dan kata tunduk di sini, King James Version menerjemahkan dengan fear. Fear, takut gitu ya, takut. Ya. Lalu reverence, hormat, takut. Lalu diterjemahkan juga respectful. Jadi takut di sini bukan takut yang wah takut ya karena dia begini, dia begitu, bukan. Tapi karena kita tahu Tuhan yang menaruh dia sebagai kepala daripada wanita, kepala daripada istri. Efesus 5:33 bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Sudah kita menjadi terhormat karena kita menghormati suami. Lepas suami kita itu siapa? Bukan karena dia punya jabatan, bukan karena dia kaya, bukan karena dia terhormat. Karena dia suami kita yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan. Dia ayah daripada anak-anak kita. Saudara, woman of honor, dia menaruh pengharapannya kepada Allah. Artinya dia memiliki iman. Iman kepada Allah. Bahwa apa? Sekalipun suaminya seperti ini, dia berimannya kepada Allah, bukan kepada suami. Menaruh pengharapannya bukan kepada suami. Saudara, satu hari saudara kecewa. Kalau saudara menaruh pengharapan saudara kepada suami. Saudara kalau mengandalkan suami, saudara kecewa. Dia tetap manusia biasa yang berdosa, bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu pengharapan kita hanya kepada Allah. Jadi woman of honor, dia memiliki teladan dalam kehidupan. Karena kemurnian, kesalehannya, dia hidup di hadapan Allah. Dan dia hidup di dalam firman. Sehingga firman itu yang keluar dari mulutnya, dari hatinya. Karena perkataan Kristus diam di dalam hatinya. Dan dia memiliki iman di dalam tindakan. Saudara, iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman harus dinyatakan melalui tindakan. Saudara, bertindaklah. Saudara, sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, maka saudara tunduk kepada suami. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Untuk kita tahu bahwa
Tidak mungkin kita lakukan ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Tanpa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berjalan sekalipun saat ini Tuhan bukan jalan yang baik, yang lurus. Namun jalan yang berliku-liku, jalan yang berbatu-batu. Jalan yang menyakitkan kami Tuhan. Tapi kami mau taat kepada Engkau. Karena kami menaruh pengharapan kami kepadamu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami ingin memiliki kehidupan yang murni dan saleh. Karena kami hidup di hadapan Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki pikiran kami. Apakah Engkau berkenan? Apakah Engkau melihat kami mengasihi-Mu Tuhan? Lebih dari apapun juga. Sehingga kami membenci dosa lebih dari apapun juga. Sertai perjalanan kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk taat melakukannya. Dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, maka kami dimampukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Charlotte untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan. Saya percaya jadi berkat buat setiap kita wanita-wanita Tuhan. Woman of honor. Kita menjadi teladan dalam kehidupan. Firman kita jalani dalam perkataan kita. Bahkan kita hidup dalam iman, dalam tindakan. Amin. Baik. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan. Untuk besok ada ibadah tengah minggu. 7 September via Zoom jam 8 malam dan akan dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik. Saya ulang kembali untuk besok kami mengundang juga wanita-wanita Tuhan yang hadir hari ini boleh mengikuti ibadah tengah minggu via Zoom jam 8 malam yang akan dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik. Kemudian hari Minggu kita ada Sunday Service tanggal 11 September yang juga dilayani oleh Ibu PDM Julita Manik pada jam 10 pagi. Kemudian untuk minggu depan ibadah Woman of Love tanggal 13 September kita akan dilayani oleh Ibu PDM Nancy Limantono yaitu pada jam 11 pagi. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my love, All my life you have been faithful. amen Tuhan. Oh my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Puji Tuhan, kami atas nama Women of Love menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Charlotte, buat pelayanan dan juga vision firman Tuhan yang sangat memberkati para wanita Tuhan di Women of Love. Tuhan Yesus menyertai Ibu dan juga keluarga dan juga pelayanan dan juga sekolah yang dipimpin. Tuhan Yesus menyertai dan membuat berhasil selalu. Dan Tuhan memberkati para wanita Tuhan diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persemaian Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya.
Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan juga yang dikasih Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai semua wanita Tuhan. Sekali lagi juga terima kasih, dan Tuhan Yesus menyertai Ibu Charlotte juga.